Tadi Ibu mengatakan sebelum Haris Hasanuddin ini dilantik, sebetulnya KSN sudah 2 kali mengirimkan surat kepada Menak untuk tidak meloloskan. Dan ternyata dilantik pada bulan Maret, awal Maret tahun ini, 10 hari, kira-kira 10 hari ternyata sudah OTT. Kemudian ketika akhirnya jadi dilantik, apa yang dilakukan oleh KSN? Memanggil sekjen, tapi yang datang kepala biro. Dan waktu itu kita sampaikan bahwa ini menyalahi peraturan perundang-undangan dan harus dibatalkan. Nah, tapi setelah itu kan terus ada OTT. Dengan adanya OTT, waktu kami panggil lagi, itu kan harus ada kelanjutannya kan. Itu beliau belum datang, mungkin masih sibuk dengan ini. Karena pas ini kami maksudnya Sekjen Kemenak, Bu ya? Sekjen Kemenak, tapi yang datang itu adalah kepala biro kepegawaian. Karena yang bertanggung jawab dalam mengurus seleksi itu, yang pernak-perniknya itu adalah sekjen, dibantu oleh kepala biro. Yang melakukan seleksi itu panitia seleksinya. Nah, kita nggak tahu. Mengambil keputusannya, Bu? Menteri. Ada di tangan Menteri Agama. Iya. Jadi meskipun dari pansel sudah merekomendasikan, keputusan akhir ada di tangan. Ada di tangan Menteri Agama. Jadi kita sekarang kan nggak tahu apakah Haris ini betul-betul di endorse oleh pansel ke sekjen, kemudian ke menteri, atau mungkin namanya muncul di tengah. Ini yang harus kita. Pernyataan dari KPK, nama Haris Hasanuddin sebetulnya tidak masuk dalam 3 nama yang diajukan kepada Menak. Apakah itu juga diketahui oleh KSN, Bu? Bisa jadi, tapi kami kan harus melakukan investigasi dulu, harus ada buktinya, sehingga kami juga akan memanggil. Selain memanggil sekjen dan kepala biro kepegawaian, juga memanggil pansel. Nah, cuma kami kan baru merencanakan, terus ada OTT ya. Jadi, tapi kami tetap akan berlanjut. Waktu itu Ibu memanggil dari pihak Kemenak dan yang datang adalah kepala biro itu, apa respon dari kepala biro ketika disampaikan bahwa ini menyalahi aturan? Dia kan bukan yang mengambil keputusan ya, tapi kita hanya mengingatkan dia bahwa ini salah dan ini harusnya dianulir gitu ya. Tetapi setelah dia pulang, kita mau melanjutkan itu karena ada OTT ini, jadi agak terhenti dulu. Gitu. Tapi kami sesuai dengan kewenangannya, kami tetap akan memanggil juga PPK, yaitu menterinya sendiri, kemudian sekjen sebagai pejabat yang berwenang, kemudian pansel dan juga kepala biro kepegawaian sebagai sekretariat panselnya. Nah, kita akan mengetahui, akan mengidentifikasi ya, harus menginvestigasi itunya di mana gitu, salahnya di mana. Sejauh mana sih sebetulnya kewenangan dari KSN ini untuk bisa masuk dan menyelidiki proses penyeleksian pegawai itu seperti apa, Bu? Kami punya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ASN itu untuk mengawasi setiap tahap dari seleksi pengisian pejabat pimpinan tinggi gitu. Jadi kami harus memastikan seleksi pengangkatan itu berdasarkan merit. Jadi dari mulai kualifikasinya sesuai, kompetensinya sesuai, rekam jejaknya bagus. Nah, itu harus kami harus memastikan itu. Jadi sebelum seleksi mulai mereka sudah memberi rencananya. Selama seleksi kita akan mengawasi, setelah seleksi juga mereka akan menyampaikan hasil dan meminta persetujuan. Nah, di situ waktu proses di tengah dan di akhir, kami kan 2 kali itu kan mengatakan si itu jangan gitu kan. Setelah itu Ibu berkirim surat lagi, Bu, ya, setelah dilantik? Iya, memanggil. Jadi total 3 kali ya? Iya, kita ada ini. Baik, yang jelas menurut KSN pengangkatan Haris Hasanuddin ini sebagai Kakanwil Jawa Timur itu menyalahi aturan karena sebelumnya rekam jejak dari Haris Hasanuddin ini pernah mendapatkan sanksi disiplin kategori sedang. Dan itu menurut aturan sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh ya sekarang, karena di dalam syaratnya itu disebutkan bahwa ini syaratnya itu kan yang menetapkan kan Menteri Agama ya, yang mereka disusun, mereka membuat sendiri berdasarkan peraturan yang ada. Baik, terima kasih Ibu Nuraida sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita nantikan bagaimana nanti hasil dari penyidikan KPK lanjutan terhadap kasus ini.